Recording in progress. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan saya FX Octav Laudensius, CGP Angkatan 11 dari Kota Yogyakarta. Pada kali ini saya akan menjelaskan mengenai koneksi antar materi, yaitu mengenai filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantoro, kemudian nilai dan peran guru penggerak, budaya positif, dan juga pembelajaran diferensiasi. Saya didampingi oleh Bapak Waryono sebagai fasilitator, Ibu Maria Trikuntari sebagai pendamping praktik, dan saya sendiri, Oktav, dari CGP 11 Kota Yogyakarta. Sebagai pertanyaan pemantik adalah, buatlah kesimpulan tentang apa yang dimaksud dengan pembelajaran diferensiasi dan bagaimana hasil ini dapat dilakukan di kelas. Dan jelaskan bagaimana pembelajaran diferensiasi dapat memenuhi kebutuhan belajar murid dan membantu mencapai hasil belajar yang optimal. Dan jelaskan pula bagaimana saya melihat kaitan antara materi dalam modul ini dengan modul lain di dalam program pendidikan guru penggerak. Untuk menjelaskan tiga pertanyaan tadi, saya akan mempresentasikan materi ini, bahwa gambaran umum tentang pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi adalah respon guru atau serangkaian keputusan guru untuk memfasilitasi kebutuhan siswa. Pembelajaran berdiferensiasi itu berpedoman pada prinsip umum diferensiasi, yaitu respectful task. Artinya bahwa kita memang harus memenuhi respect kita, kebutuhan murid kita, pengelompokan yang fleksibel, dan asesmen yang berkelanjutan. Guru dapat melakukan diferensiasi melalui strategi konten, proses, dan juga produk. Rancangan pembelajaran berdiferensiasi berdasar pada kebutuhan siswa dari segi kesiapan, minat, dan profil belajar. Sebagai peta konsep itu adalah bahwa sebenarnya di dalam prinsip diferensiasi secara umum itu adalah respectful task, kemudian flexible grouping, ongoing assessment, and adjustment. Artinya bahwa memang proses-prosesnya harus kita kuasai. Di dalam peta konsep itu juga ada tiga strategi agar guru dapat melakukan proses diferensiasi, yaitu strategi konten, proses, dan produk, di mana diharapkan bahwa dalam proses tadi itu adanya kemauan untuk membaca, ketertarikan, dan kita harus juga mengenal profil pembelajaran. Nah, itulah peta konsep yang saya temui dari beberapa literatur. Ya dan tidak dalam pembelajaran berdiferensiasi. Disebut tidak kalau pembelajaran diferensiasi hanya untuk siswa berlabel, sesuatu yang ekstra dalam kurikulum, merupakan pendekatan yang memanjakan siswa, tidak sesuai standar, menggunakan strategi instruksional tertentu, tracking in the regular classroom, menempatkan siswa ke kelompok lintas kelas berdasarkan data penilaian. Ini bukan pembelajaran diferensiasi. Kalau iya, itu adalah bahwa pembelajaran diferensiasi itu untuk setiap siswa, menjadi inti dari perencanaan pembelajaran yang efektif, memberi dukungan kepada siswa dalam mencapai tingkat yang lebih tinggi, lebih dari yang mereka kira,
dan sebagai kendaraan tanda kutip untuk memastikan siswa berhasil sesuai standar. Menggunakan pendekatan yang fleksibel terhadap ruang, waktu, materi pengelompokan, dan instruksi. Kebalikan dari tracking atau mencari ya, dan pengelompokan tetap di dalam kelas. Tidak, bahwa sebagian besar itu berdasarkan pada pendekatan tertentu untuk multiple intelligence. Itu bukan pembelajaran diferensiasi. Sebagian besar hanya berdasar pada gaya belajar. Sejalan dengan pilihan siswa, individualisasi, lebih banyak masalah, buku atau pertanyaan untuk beberapa siswa. Guru melakukan sesuatu karena itu adalah hal yang harus dilakukan. Sesuatu yang terjadi sepanjang hari di setiap hari dan bersifat reaktif. Artinya sesuatu yang tidak direncanakan. Itu bukan diferensiasi. Kalau diferensiasi itu kalau dia mempersiapkan kesiapan belajar, minat, profil, kemudian keseimbangan antara pilihan guru dan siswa, fokus pada individu, kelompok kecil atau seluruh siswa, kemudian variasi cara, kemudian respon kebutuhan siswa, dan bersifat proaktif. Ciri-ciri pembelajaran diferensiasi adalah bersifat proaktif, menekankan kualitas daripada kuantitas, berakar pada asesmen, menyediakan berbagai pendekatan dalam konten, proses, dan produk pembelajaran, berorientasi pada siswa, merupakan campuran dari pembelajaran individu dan klasikal, dan bersifat hidup. Mengapa pembelajaran diferensiasi itu sangat penting? Karena menantang siswa cerdas untuk menggali pembelajaran lebih dalam. Karena mendukung siswa dengan kurang kemampuan belajar untuk meningkatkan kemampuan. Diferensiasi memberi kesempatan siswa menjadi tutor sebaya. Diferensiasi menyebabkan guru perlu memahami bahwa suatu pendekatan standar dalam mengajar itu tidak akan memenuhi sebagian atau semua siswa. Nah, prinsip pembelajaran diferensiasi itu adalah lingkungan belajar, kurikulum yang berkualitas, asesmen yang berkelanjutan, pengajaran yang responsif, kepemimpinan, dan rutinitas di kelas. Nah, jenis pembelajaran diferensiasi itu ada tiga, berdasarkan konten, proses, dan produk. Kalau konten itu memberikan bahan contoh ya, memberikan bahan bacaan dengan berbagai tingkat keterbacaan, memberi pendalaman bagi siswa yang mengalami kesulitan, memberi pengayaan bagi siswa pembelajar cepat, mendorong siswa untuk mengeksplorasi materi yang lebih mendalam, menggunakan pertanyaan dari siswa dalam pembahasan diskusi materi, menggunakan contoh dan ilustrasi berdasarkan minat siswa. Strategi pembelajaran diferensiasi berdasarkan proses. Contoh itu menggunakan aktivitas dengan tingkat kesulitan yang berbeda, membuat petunjuk penugasan yang lebih detail bagi sebagian siswa yang terbuka bagi siswa yang lain, menvariasi kecepatan penyelesaian tugas yang berbeda, mendesain penugasan yang memungkinkan variasi minat, mendorong siswa untuk terlibat dalam penyusunan desain, mendorong siswa untuk bekerja secara kelompok, menyeimbangkan penugasan yang menekankan pada kerja individual, dan mengembangkan aktivitas yang memunculkan berbagai cara pandang dalam penyelesaiannya. Diferensiasi berdasarkan produk. Itu contohnya menyediakan sumber belajar, mendorong siswa untuk mendemonstrasikan pengetahuan, keterampilan, siswa menemukan pembimbing dalam pengembangan pemilihan produk, mengizinkan siswa menggunakan berbagai media untuk mengekspresikan pengetahuan, pemahaman, dan keterampilan, dan juga menggunakan berbagai format produk. Nah, kaitan antar materi dari pembelajaran diferensiasi itu adalah bahwa ternyata pembelajaran diferensiasi mendorong siswa untuk belajar lebih mandiri sesuai dengan kesiapan minat dan gaya belajar mandiri. Itu adalah apa namanya nilai-nilai guru penggerak. Pembelajaran diferensi itu membutuhkan kreativitas dan inovasi. Nah, nilai-nilai guru penggerak peran di situ. Kolaborasi antara guru siswa itu sangat penting. Tadi kolaborasi sebagai bagian visi dari guru penggerak.
Dan guru penggerak itu diharapkan selalu mengutamakan kepentingan siswa dalam setiap keputusan dan tindakan mereka. Ini sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Dan Ki Hajar Dewantara juga menekankan pentingnya pendidikan yang memerdekakan, di mana siswa itu diberi kebebasan untuk berkembang sesuai dengan potensi dan minat mereka. Artinya bahwa pembelajaran diferensiasi dalam praktek sehari-hari itu guru dapat membangun budaya positif yang mendukung perkembangan akademik dan personal siswa secara seimbang. Nilai di Ki Hajar Dewantara dan nilai budaya positif ada di dalam pembelajaran diferensiasi. Contoh yang ada di SD Marsudirini, Yogyakarta. Pembelajaran diferensiasi itu adalah dalam hal menulis tegak bersambung. Ini prosesnya, tujuan pembelajarannya adalah menulis tegak bersambung. Tetapi prosesnya yang terjadi, produk yang dihasilkan, dan strategi konten yang dilakukan itu bermacam-macam. Contoh, murid bisa memilih cara menulis. Murid lebih leluasa dengan melihat contoh, atau murid lebih mantap untuk mendengar, atau murid lebih tertarik dengan diskusi dengan teman. Semuanya ini adalah pembelajaran tulis tegak bersambung dengan proses yang berdiferensiasi. Mari kita lihat videonya. Ini melihat contoh. Kalau yang tadi dia berusaha sendiri, dia lebih mantap untuk mendengar. Tidak sama antara satu murid dengan yang lain. Ya, demikian penjelasan saya tentang kaitan atau koneksi antar materi pada modul 2.1. Saya mengucapkan terima kasih. Salam guru penggerak.